Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Untuk game week yang ketujuh kita kembali panah hijau guys. 57 poin di atas rata-rata yaitu 49, sehingga ranking gua meningkat cukup signifikan dari sebelumnya 2,3 juta ke 1,8 juta. Naik 500 ribuan, mantap pisan. Kemarin gua melakukan 2 transfer, yaitu, gua transfer Saka, gua ganti ke Bowen, dan Chilwell gua ganti ke Trippier. Pada saat deadline itu sebetulnya gua galau sih guys, apakah Saka yang mau dilepas atau Rashford? Tapi karena waktu itu tuh gue dapat info bahwa Saka kemungkinan cedera dan nggak bisa main. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ngejual Saka ke Bowen. Ternyata si Saka malah ngegolin gitu kan. Untung aja penaltinya nggak diambil lagi sama Saka. Jadi Odegaard gua mantap dengan 17 poin. Dan Bowen sebagai penggantinya Saka juga mendapatkan gol. Jadi sama-sama 9 poin nih sama Saka. Kalau aja gua transfernya Rashford ya ke Bowen, itu ada 2 pemain yang akan mendapatkan 9 poin. Lebih mantap lagi nih poin gua nih. Oke, untuk game week selanjutnya gimana nih guys? Gua sih rencananya jadi gini, gue tuh sekarang punya satu free transfer guys. Punya satu free transfer aja. Jadi kalau gue mau lakuin 2 transfer, gue itu harus kena penalty point ya, kena minus poin, yaitu 4 poin per transfernya. Untuk yang free transfer tuh gue pengen jual si Estupinan gue ini nih. Karena dia kan merah nih, sekarang cedera. Kabarnya sih dia akan cedera kurang lebih 1 bulan. Bench gue juga nggak cukup bagus. Jadi gue kemungkinan besar akan menjual Estupinan ini ke Pedro Porro. Pedro Porronya Spurs ya. Ataupun Udoji. Pokoknya back Spurs lah. Nanti di next slide gue akan bahas sih aset Spurs. Nah, untuk transfer yang kedua, gue tuh pengen banget masukin Son. Sonnya Spurs guys, karena kita tahu sendiri game week berikutnya ini dia akan melawan Luton, tim yang menjadi bulan-bulanan di Liga Inggris saat ini. Apalagi kemarin dia berhasil nyetak gol lagi ya, bermain di posisi sebagai striker. Kemungkinan besar gue akan masukin 2 pemain itu, Estupinan diganti Pedro Porro atau Udoji, dan Marcus Rashford akan gue ganti ke Son. Mudah-mudahan uangnya cukup. Kita lihat ke next slide. Oke guys, kita bahas ke pemain pertama yang gua targetkan akan masuk ke squad gua minggu depan nih, menggantikan si Estupinan, yaitu Pedro Porro dari Spurs. Pedro Porro merupakan back sayapnya Spurs ya, bersama dengan Udoji. Mereka ini sering bermain bersamaan. Pedro Porro itu dia nggak main di game week yang pertama, tapi setelah itu game week kedua sampai ketujuh dia selalu menjadi starter. Jadi boleh dikatakan Pedro Porro ini jaminan starter guys. Harganya 5,1 juta, medium, nggak terlalu mahal, dengan ownership yang masih kecil, hanya 8,1%. Jadi boleh dibilang Pedro Porro ini sekaligus diferensial juga nih guys. So far dia udah ngasilin 2 assist, dimana XG per 90 minutes-nya 0,07 dan XA per 90 minutes 0,13. Ini merupakan nilai yang menurut gue cukup tinggi bagi seorang defender ya. Dan juga gue cukup senang sih dengan gaya mainnya Spurs sekarang di bawah pelatih baru mereka, yaitu Postecoglou, di mana back sayapnya ini nggak main di wing, nggak menjaga kelebaran lapangan, tapi justru invert ke tengah dan terkadang bisa tiba-tiba ada di kotak penalti gitu guys. Gue cukup impress sama permainan Spurs dan gue rasa Pedro Porro ini sangat berpotensi menghasilkan banyak poin. Apalagi kita lihat di bawah layar nih, 6 match ke depannya Spurs kita lihat cukup mudah. Besok lawan Luton, lalu lawan Fulham di kandang ya. Crystal Palace mungkin yang susah lawan Chelsea, tapi kan kita tahu sendiri Chelsea itu lagi nggak baik-baik aja guys.
Soalnya lawan Wolves away dan juga Aston Villa. Jadi nggak ada yang melawan tim Big Six ya dalam 6 pertandingan ke depan. Nah, pertanyaannya apa sih pilih mana gitu? Pedro Porro atau Udogie atau Christian Romero gitu back Spurs juga yang lainnya. Kalau dari sisi menyerang, gua sih lebih suka Pedro Porro ya dibandingin Udogie maupun apalagi Romero sebagai back tengah. Cuman minusnya ya harganya mahal aja sih. Kalau kalian bisa beli ya gua sih saranin untuk Pedro Porro aja. Kalau kalian nggak punya duit ya mungkin kalian bisa downgrade sedikit ke Udogie ataupun Romero guys. Pemain kedua yang gue mau bahas adalah Jarrod Bowen dari West Ham yang gue transfer minggu lalu ya menggantikan Saka di tim gue. Dan terbukti berhasil, dia mencetak 1 gol dan meraih 9 poin. Semua happy, termasuk gue karena rank gue meningkat cukup signifikan gara-gara si Bowen ini. Nah, untuk Jarrod Bowen ini cukup menarik. Dia nggak pernah diganti nih guys, selalu main 90 menit ya. Dari game week ke-1 sampai ke-7, minutes play-nya full 630 menit. Harganya cukup mahal, medium ya, medium midfielder. Harganya 7,3 dengan ownership yang belum terlalu tinggi nih, 16,6%. Sejauh ini dia sudah mencetak 5 gol guys dan 1 assist. Sungguh pencapaian yang luar biasa menurut gue sih untuk seorang gelandang ya. Dengan XG dan XA per 90 minutes yang sangat tinggi. Nanti kita lihat perbandingannya dengan pemain selanjutnya yang gue mau bahas ya. Untuk 6 match berikutnya juga relatif tidak terlalu sulit ya. Yang mungkin cukup sulit justru nanti besok nih di game week ke-8 melawan Newcastle di kandang sendiri. Tapi bukan tidak mungkin West Ham bisa mencetak gol ke gawang Newcastle ya guys. Perlu diingat. Jadi walaupun West Ham-nya kalah, tapi Jarrod Bowen ngegolin ya oke-oke aja sih, nggak masalah buat gue. Kemarin itu West Ham main di Europa League guys, dan si Jarrod Bowen ini main 90 menit full loh, nggak diganti. Ada isu juga bahwa Michael Antonio, striker utamanya West Ham itu cedera. Jadi ada kemungkinan besar Jarrod Bowen akan bermain sebagai posisi striker atau false nine lah gitu. Jadi ini justru sangat menguntungkan ya bagi kita yang punya si Jarrod Bowen ini. Cuman ya takutnya dia overuse, terlalu digunakan secara berlebihan. Jadi cedera. Apalagi dia nih ada international break kan ya. Jangan lupa guys, di antara game week 8 dan game week 9 itu ada international break. Jadi gue sih takut banget ya kalau pemain-pemain yang gue punya cedera. Dan gue pribadi akan kemungkinan mengaktifkan wildcard gue di game week yang ke-9 tersebut. Jadi untuk kalian yang belum punya si Jarrod Bowen ini, boleh nih dipertimbangin banget untuk beli. Mungkin kalau kalian punya Saka gitu ya yang akan menghadapi City dan ada isu cedera juga, kalian boleh nih pertimbangin untuk jual ke Jarrod Bowen ini. Oke, pemain ketiga yang gua mau bahas adalah Ollie Watkins, striker Aston Villa yang pada game week terakhir mencetak hat-trick, 3 gol plus 2 assist, jadi 5 attacking returns dalam satu game week. Luar biasa. Kemarin kalau kalian ada yang punya Ollie Watkins, wah itu poinnya pasti nyayur sih, pasti naik signifikan, ranknya luar biasa. Dan sekarang kemungkinan ownership-nya bertambah ya. Karena kita lihat sendiri nih, 6 match ke depan Aston Villa sangat-sangat baik. Sangat ya nggak ada lawan yang mudah lah. Jadi mungkin ini waktu yang tepat nih guys kalau kalian mau masukin Ollie Watkins. Gue pribadi belum punya si Ollie Watkins ini sehingga kemungkinan gue akan masukin dia di game week yang ke-9 ya guys. Karena gue akan melakukan wildcard kemungkinan di game week yang ke-9 itu. Dan Ollie Watkins kemungkinan besar akan menjadi pilihan striker gue untuk wildcard nanti. Sekarang harganya 8 juta, masih belum berubah dari harga awal. Dengan ownership 26%. Selalu menjadi pilihan utama bagi Aston Villa. Sempat ngeblank awal-awal musim, tapi belakangan ini gacor terus dengan 4 gol dan 6 assistnya sejauh ini.
Nah, ini yang menarik. Sebetulnya XG per 90 minutes dan XA per 90 minutes-nya itu di bawah si Bowen. Kalau kalian lihat tadi si Bowen itu lebih tinggi nih, guys. Tapi entah kenapa di game week yang terakhir itu si Watkins pegang bola, nge-shoot di mana aja tiba-tiba gol. Ya itulah namanya ya. Namanya FPL, kita nggak tahu pemain mana yang mau gacor. Tapi kalau gue pikir 6 game week ke depan dia lawannya mudah-mudah, ini mungkin saat yang tepat nih buat masukin si Oli Watkins ini, guys. Apalagi City sekarang lawannya mulai nggak segampang 7 game week pertama. Jadi kalau kalian yang punya Alvarez atau kalian punya Nicholas Jackson, boleh banget nih pertimbangkan untuk beli si Oli Watkins ini. Nah, Aston Villa juga kemarin kan main di European Conference League. Dan si Oli Watkins ini main di satu babak, guys. Kemarin di babak kedua dia main. Semoga tidak ada cedera ya, guys. Jadi kita bisa lihat dia di game week yang ke-8 ini. Sekian aja guys untuk video kita kali ini dengan review pencapaian gua di game week yang ke-7 dan rekomendasi 3 pemain dari gua. Bagi yang poinnya atau masih panah merah, jangan bersedih guys, karena FPL kita masih panjang ya. Musim masih jauh dari kata berakhir. Kita maju sama-sama, semoga kita dapat nilai yang bagus dari game week ini. Jangan lupa untuk support terus juga channel ini dengan memberikan like dan juga subscribe-nya. Hatur nuhun.